Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan visualisasi data. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Jailani, Prodi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Di sini apa itu data mining? Data mining adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data. Proses pengumpulan dan ekstrak informasi tersebut dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak dengan bantuan perhitungan statistika, matematika, ataupun teknologi artificial intelligence atau AI. Data mining sering disebut juga knowledge discovery in database atau KKD. Kemudian mengubah data menjadi pengetahuan. Pertama, melakukan estimasi dan prediksi apa yang terjadi di depan. Kemudian melakukan analisis tentang asosiasi, korelasi, dan pengelompokan antar data dan atribut. Ketiga, membantu pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Di sini ada transformasi data. Di sini ada data, informasi, pengetahuan, dan kebijakan. Jadi apa itu data mining? Disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengakses pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Ekstraksi dari data pengetahuan: satu, data fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Kemudian informasi, yaitu rekap, rangkuman, penjelasan, dan statistik dari data. Kemudian pengetahuan, yaitu pola, rumus, aturan, atau model yang muncul dari data. Di sini juga ada nama lain dari data mining, yaitu knowledge discovery in database. Kemudian ada big data, business intelligence, knowledge extraction, information harvesting. Kemudian peran utama di sini ada 5 peran utama dari data mining. Yang pertama, estimasi. Yang kedua, forecasting. Yang ketiga, klasifikasi. Yang keempat, clustering. Yang kelima, asosiasi. Di sini kemudian ada proses data mining. Pertama, himpunan data. Kedua, metode data mining. Ketiga, pengetahuan. Keempat, evaluasi. Kemudian di sini ada pemisahan data manual. Gunakan di bawah ini. Database di bawah ini. Creditable training XLS atau untuk membuat model. Kemudian ada creditable testing untuk menguji model. Kemudian ada data di atas terpisah dengan perbandingan. Data testing 10% dan data training 90%. Yang keempat, data training sebagai pembentuk model dan data testing untuk menguji model ukur performa. Kemudian pemisahan data, evaluasi model otomatis dengan cross validation, yaitu metode parametrik dapat dilakukan jika beberapa persyaratan dipenuhi, yaitu sampel yang dianalisis haruslah berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian jumlah data cukup banyak. Jenis data yang dianalisis adalah biasanya interval atau rasio. Metode ini dapat dipengaruhi secara lebih luas karena tidak mengharuskan datanya terdistribusi normal. Dapat dipakai untuk data nominal dan ordinal, sehingga sangat berguna bagi para peneliti sosial untuk meneliti perilaku konsumen, sikap manusia, dan sebagainya. Cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan metode parametrik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.